Ini adalah cerita tentang tak sengaja menolong bule cantik asal Belanda ini. TKI ini justru dijadikan suaminya. Mentari sore merayap pelan di balik gedung-gedung tinggi Kuala Lumpur. Cahaya jingga yang seharusnya indah, bagi Rian tak lebih dari pengingat bahwa hari-harinya hanya diisi dengan keringat dan letih. Pemuda berusia 26 tahun itu berdiri di atas tiang bangunan setinggi 5 lantai, tubuhnya dibalut kaos kusam yang sudah pudar warnanya. Tangannya memegang ember semen, punggungnya basah kuyup oleh keringat. "Cepat, cepat! Jangan lamban!" teriak mandor berwajah keras dari bawah. Suaranya tajam, menusuk telinga. Rian menunduk, menghela napas panjang. Ia tahu, sebagai buruh migran, ia tak punya hak membantah. Dengan tenaga tersisa, ia kembali mengangkat ember berat itu, menyerahkannya pada pekerja lain. Jari-jarinya bergetar, urat-urat di lengannya menonjol. Sakit memang, tapi ia sudah terbiasa. Baginya, rasa sakit bukan lagi sesuatu yang bisa dijadikan alasan. Di kepalanya hanya ada satu hal, ibu di kampung halaman. Bayangan wajah ibunya yang mulai renta, terbaring di rumah kecil mereka di pelosok Jawa Tengah, membuatnya selalu kuat. "Sabar ya, Bu. Rian di sini bukan untuk senang-senang. Rian di sini untuk Ibu." Begitu kalimat itu terus ia ulang dalam hati. Malam tiba, para pekerja mulai turun dari bangunan. Mereka berjalan ke barak sempit yang menjadi tempat tinggal bersama. Satu ruangan dipenuhi 8 orang, kasur tipis berjejer tanpa jarak, udara pengap bercampur bau keringat. Rian memilih duduk di pojok, membuka bekalnya, nasi putih dingin dengan sedikit sayur kangkung tumis yang sudah berubah warna. Temannya, Yanto, menepuk bahunya. "Yan, kalau terus begini kapan kau bisa kumpul uang buat pulang?" Mandor itu makin seenaknya. Rian tersenyum kecil, meski hatinya pahit. "Aku kuat, tuh. Yang penting Ibu di rumah bisa makan. Aku nggak apa-apa kalau harus menderita di sini." Yanto menggeleng. "Kadang aku iri sama kau, Yan. Kau selalu sabar, selalu mikirin orang lain. Kalau aku sudah nggak tahan." Percakapan itu terputus ketika mandor masuk barak, menagih laporan kerja. Semua pekerja menunduk, tak berani menatap. Hidup mereka bagai tawanan, bekerja, menerima hinaan, lalu tidur di ruang sempit. Tapi bagi Rian, ada cahaya kecil yang tetap membuatnya bertahan, harapan. Setiap malam sebelum tidur, Rian menulis di buku catatannya. Catatan sederhana dalam bahasa Indonesia campur-campur Inggris seadanya. "Hari ini aku lelah, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku ingin suatu hari Ibu bisa lihat rumah yang layak. Aku ingin jadi anak yang berguna." Tangannya gemetar saat menulis, tapi hatinya tenang. Di luar barak, suara klakson mobil lalu lalang, hiruk-pikuk kota metropolitan, terasa jauh berbeda dengan hidup miskinnya. Ia hanya seorang TKI, orang asing yang bekerja di tanah orang, dihargai rendah, tapi punya impian besar. Besoknya, hari baru dimulai dengan rutinitas yang sama. Bangun jam 5, sarapan seadanya, lalu naik truk ke proyek. Di perjalanan, Rian memandang keluar jendela, melihat dunia yang terasa asing baginya. Gedung-gedung tinggi, orang-orang berpenampilan mewah, dan dirinya hanya seorang pekerja kasar. Tapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Ketika truk berhenti sebentar di lampu merah, pandangan Rian tertumbuk pada seorang wanita asing berambut pirang yang sedang berjalan di trotoar. Perawakannya tinggi, kulit putihnya kontras dengan kerumunan. Rian hanya sekilas melihat, lalu menunduk lagi. "Ah, bukan urusanku."
Hidupku sudah cukup rumit, gumamnya. Hari itu berjalan berat, panas matahari membakar kulit. Ketika proyek selesai, Rian pulang lebih larut dari biasanya. Di jalan setapak menuju barak, ia mendengar suara mesin mobil tersendat-sendat. Rian menoleh. Sebuah mobil putih berhenti di pinggir jalan, kap mesinnya terbuka. Rian sempat ragu. Ah, biarlah. Aku cuma buruh. Nanti malah dikira macam-macam. Tapi suara lirih memanggilnya membuat langkahnya terhenti. Excuse me, help. Suara perempuan, lembut tapi penuh cemas. Rian menoleh. Astaga, itu wanita asing yang tadi pagi ia lihat. Rambut pirangnya terurai, wajahnya sedikit panik. Jantung Rian berdegup kencang. Ia menelan ludah, mendekat perlahan. Ada apa, Miss? Tanyanya dengan bahasa Inggris terbata. My car engine stop. I don't know what to do, kata wanita itu, menunjuk ke mesin mobil. Rian menggaruk kepala. Ia bukan montir, tapi sedikit tahu soal mesin dari pengalaman di kampung. Ia mengangguk. Itri, my can fix. Dengan peralatan seadanya, sepotong kain dan kunci Inggris kecil di kantong celananya, Rian mencoba memeriksa mesin. Wanita itu menatapnya penuh harap. Sesekali Rian berdoa dalam hati agar berhasil. Setelah 15 menit mencoba, mesin akhirnya menyala kembali. Wow! Thank you so much, seru wanita itu sambil tersenyum lebar. Rian terdiam, matanya sempat terpaku pada senyum itu. Ada sesuatu yang hangat merambat ke dadanya. Ia cepat-cepat menunduk. No problem, miss. Just lucky. Wanita itu mengulurkan tangannya. My name is Anna. Rian sempat terkejut, lalu menjabat pelan. Rian. Malam itu, di jalan sepi, tanpa pernah direncanakan, dua dunia yang sangat berbeda bersinggungan. Seorang buruh TKI miskin dari pelosok desa, dan seorang bule cantik asal Belanda yang punya hidup jauh lebih mapan. Rian tak pernah tahu, pertolongan kecil itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sejak malam itu, wajah Anna terus terbayang di benak Rian. Senyum lembutnya, cara ia mengucapkan terima kasih, bahkan caranya menyebut nama Rian dengan aksen asing, semua terekam jelas di ingatannya. Bagi Rian, peristiwa itu hanyalah sebuah kebetulan. Ia menolong tanpa pamrih, tak pernah bermimpi akan bertemu lagi. Namun takdir memang punya cara mengejutkan. Keesokan harinya, saat jam istirahat siang di proyek, Rian dan teman-temannya duduk berjejer di bawah pohon besar, makan nasi bungkus. Panas matahari membakar, suara mesin bor dan palu bersahutan. Rian membuka bekalnya dengan pelan, menatap nasi dingin dengan lauk tempe goreng yang sudah alot. Tiba-tiba suara langkah sepatu terdengar mendekat. Semua pekerja menoleh. Dari arah jalan setapak, terlihat sosok wanita berambut pirang berjalan dengan percaya diri. Baju putih sederhana melekat di tubuhnya, wajahnya segar meski terpapar terik. Bule. Ada bule, bisik salah satu pekerja. Mereka saling pandang penuh heran. Rian tertegun. Itu Anna. Wanita itu tersenyum ramah, lalu melambaikan tangan. Hello. Rian, suaranya lantang tapi bersahabat. Seluruh pekerja menoleh pada Rian serempak. Wih, Rian. Kau kenal bule, ya? Goda Yanto sambil menyikutnya. Rian kaget, wajahnya memerah. Iya, kemarin aku bantu mobilnya. Anna melangkah mendekat, lalu berdiri di hadapan Rian.
Ang you again for yesterday. If not you, is still stuck. Rian menelan ludah, bingung harus menjawab apa. Ia terbata-bata. No problem, just small help. Anna duduk di sampingnya tanpa sungkan. Teman-teman Rian melongo, sebagian menahan tawa, sebagian berbisik-bisik. Rian merasa wajahnya makin panas. Aku boleh ikut makan? Tanya Anna dengan bahasa Inggris sederhana, lalu menunjuk bekal Rian. Rian bingung. Is food not good for you? Ujarnya polos. Anna terkekeh. Food is food. If you eat, I also can eat. Ia membuka kotak kecil dari tasnya, ternyata berisi roti gandum. Maybe we can share. Suasana hening. Semua pekerja memperhatikan. Rian akhirnya mengangguk kikuk. Oke. Mereka makan berdampingan di bawah pohon besar itu. Rian dengan nasi tempe, Anna dengan roti gandum. Perbedaan budaya dan status sosial seakan hilang sejenak. Setelah makan, Anna mengeluarkan buku catatan. I'm volunteer from Mo, jelasnya pelan. I come to learn about migrant workers. About your life. Rian mengerutkan kening. Migrant workers? TKI. Yes, TKI. Anna mengangguk. I want to know your story. Life here. Hardit. Rian terdiam lama. Ia menunduk, menatap tanah. Hatinya bergetar. Why? Our life not special. Just hard, painful. Anna menatapnya dalam. That's why. People in my country don't know. They think migrant workers just come and work. But you want to show them, you are human, you have dreams. Ucapan itu membuat dada Rian sesak. Tidak ada yang pernah menanyakan mimpinya sebelumnya. Mandor hanya tahu memerintah. Teman-teman hanya tahu mengeluh. Tapi wanita asing ini justru peduli. Dreams, bisik Rian lirih. Aku cuma ingin ibuku sehat. Aku ingin pulang, bangun rumah kecil, biar beliau nyaman. That's all. Anna tersenyum lembut. That's beautiful dream. Beberapa pekerja yang mendengar ikut menunduk. Hati mereka ikut tersentuh. Sejak hari itu, Anna sering datang ke lokasi proyek. Ia mewawancarai para pekerja, menulis banyak catatan, bahkan kadang ikut membantu membawakan air minum. Para buruh awalnya canggung, tapi lama-lama mereka menyukai keramahan Anna. Namun, bagi Rian, semua terasa berbeda. Setiap kali Anna muncul, dadanya berdebar. Ia merasa kecil, minder, tapi sekaligus hangat. Ada semacam cahaya baru dalam hari-harinya yang suram. Suatu sore, ketika pekerja lain sudah pulang, Anna masih duduk di dekat proyek sambil menulis. Rian mendekat, membawa sebotol air. Drink, ujarnya pelan. Anna menerima dengan senyum. Ang you. Rian, may I ask something? Rian mengangguk. Why you always smile, even when work so hard? Others look tired, angry. But you, smile. Pertanyaan itu membuat Rian terdiam lama. Ia memandang langit senja yang mulai memerah. If I don't smile, I cry. Better smile. Life is already hard. Smile make heart strong. Anna menatapnya dengan mata berbinar. Ia menulis sesuatu di bukunya, lalu berkata lirih, You are strong man, Rian. Ucapan sederhana itu membuat hati Rian bergetar. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah.
Malam itu, di barak, teman-teman Rian menggoda habis-habisan. "Yan, bule itu suka sama kau, kali." "Wih, Rian calon mantu Belanda nih." Rian tertawa hambar, tapi dalam hati ia bimbang. Ia tahu batas dirinya. Ia hanya buruh miskin, sementara anak bule berpendidikan tinggi. Baginya, dunia mereka terlalu jauh. Tapi apa boleh buat, takdir sudah mempertemukan mereka 2 kali. Dan setiap kali Anna menatapnya dengan mata penuh ketulusan, Rian merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, dihargai sebagai manusia, bukan sekadar buruh. Di dalam hati kecilnya, sebuah benih perasaan mulai tumbuh, pelan tapi nyata. Hari-hari Rian di proyek bangunan mulai terasa berbeda. Biasanya, rutinitasnya monoton, bangun pagi, bekerja keras, makan seadanya, lalu tidur di barak sempit. Namun sejak kehadiran Anna, ada warna baru yang perlahan merubah hidupnya. Setiap beberapa hari sekali, Anna datang membawa buku catatan, kamera kecil, dan botol air minum. Ia tak pernah peduli panas terik atau debu proyek yang berterbangan. Ia duduk di sudut bangunan, mengamati para pekerja, kadang ikut membantu mengangkat barang-barang ringan. Para pekerja semula ragu, tapi lama-kelamaan mereka terbiasa dengan kehadirannya. Bagi Rian, setiap kedatangan Anna adalah saat yang mendebarkan. "Yan, tuh bule datang lagi," celetuk Yanto suatu siang, menepuk punggungnya. Rian hanya menghela napas, berpura-pura tak peduli. Tapi hatinya sudah berdebar sejak tadi. Ia berusaha fokus mengaduk semen, padahal matanya sesekali melirik ke arah Anna yang tersenyum sambil menulis. Obrolan pertama yang panjang. Sore itu, setelah jam kerja selesai, sebagian besar pekerja langsung kembali ke barak. Rian tertinggal untuk merapikan alat. Ketika ia mengangkat ember, suara lembut menyapanya. "Rian, you not go home yet?" Ia menoleh, mendapati Anna berdiri sambil memegang buku catatan. Rambut pirangnya tergerai, wajahnya berkeringat tapi tetap berseri. "Not yet," jawab Rian terbata. "I must clean this." Anna mendekat, lalu ikut memungut sepotong kayu. "I help." Rian buru-buru menggeleng. "No, no. You can dirty. This is not for you." Tapi Anna tersenyum, tetap memasukkan kayu itu ke dalam tumpukan. "Work is work. Not shame. I want to feel." Rian akhirnya pasrah. Mereka bekerja berdampingan, hingga suasana senja semakin redup. Setelah selesai, mereka duduk di sebuah balok semen. "Tell me, Rian," kata Anna pelan. "How long you work here?" Rian menunduk. "Almost 2 years." 2 years? Without go home?" Rian menggeleng. "No money for go home. Isn't all to my maker." Anna menatapnya penuh rasa kagum. "You, good son." Rian tersenyum getir. "I just try my best." Percakapan itu berlanjut. Rian bercerita tentang masa kecilnya di desa, bagaimana ia harus berhenti sekolah karena tak ada biaya, bagaimana ia rela jadi TKI demi ibunya yang sakit-sakitan. Anna mendengarkan dengan saksama, sesekali menulis di bukunya. Di akhir obrolan, Anna berkata lirih, "You are strong, Rian. Your story will inspire many people." Rian terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya hangat, seolah ia untuk pertama kalinya dihargai bukan hanya sebagai buruh, melainkan sebagai manusia dengan kisah hidup. Belajar bahasa. Beberapa hari kemudian, Anna datang membawa sesuatu,
sebuah buku kecil berjudul Basic English for Workers. Ia memberikannya pada Ryan. Is for you to learn, so we can talk more. Ryan terkejut. For me. Anna mengangguk. Yes. You want? Ryan menerima dengan tangan gemetar. You. I want learn. My English very bad. Sejak saat itu, setiap kali ada waktu senggang, Anna mengajari Ryan bahasa Inggris sederhana. Mereka duduk di bawah pohon, menulis di tanah dengan ranting. House, kata Anna sambil menggambar rumah kecil. House, ulang Ryan. Dream, lanjut Anna, menatapnya dengan mata berbinar. Dream, Ryan mengulang, lalu terdiam. Kata itu begitu dalam baginya. Dream is important. Anna tersenyum. Ryan menatapnya pelan. Yes. My dream, my mother healthy, have house. Anna mengangguk penuh pengertian. Good dream. You can. Momen belajar bahasa itu menjadi jembatan. Mereka tak lagi hanya bicara soal pekerjaan, tapi juga tentang mimpi, kebiasaan, bahkan bercanda kecil. Ryan belajar menyebut kata-kata baru, sementara Anna belajar beberapa kalimat bahasa Indonesia. Canda tawa yang tumbuh. Suatu sore, ketika Anna mencoba mengucapkan bahasa Jawa yang diajarkan Yanto, semua pekerja terbahak. Matur nuwun, ucap Anna dengan logat aneh. Para pekerja langsung tertawa keras. Ryan sampai menutupi wajahnya. Not like that, matur nuwun, katanya sambil menirukan. Anna ikut tertawa. Itri. I will better. Tawa itu membuat suasana proyek yang biasanya suram menjadi hidup. Bahkan mandor yang lewat pun heran melihat buruh-buruh itu bisa tertawa lepas. Bagi Ryan, tawa bersama Anna adalah sesuatu yang baru. Di barak, ia hanya mendengar keluhan dan umpatan. Tapi bersama Anna, ia bisa merasakan ringan di hati, seolah beban hidup berkurang. Benih persahabatan. Malam hari, di barak, Ryan sering termenung sambil menatap buku kecil pemberian Anna. Ia membolak-balik halaman, mengingat setiap kata yang mereka pelajari. Di sampingnya, Yanto menggoda. Yan, hati-hati kau nanti jatuh cinta sama bule itu. Ryan tertawa hambar. Mana mungkin? Dia orang besar, aku cuma orang kecil. Tapi kau bahagia, kan? Tiap kali dia datang, tanya Yanto serius. Ryan terdiam. Ia tak berani menjawab, tapi dalam hatinya ia tahu itu benar. Kehadiran Anna membuatnya merasa berarti. Hari demi hari, persahabatan mereka semakin erat. Anna tak lagi hanya datang untuk meneliti, tapi juga benar-benar menemani. Kadang ia membawakan roti atau buah, kadang ia hanya duduk bercerita tentang Belanda, tentang bunga tulip, tentang musim dingin, tentang kanal-kanal indah di Amsterdam. Ryan mendengarkan dengan mata berbinar, meski sulit membayangkan dunia seindah itu. My one day, you come see, kata Anna suatu sore. Ryan terkekeh pahit. No, I just worker. Cannot. Anna menatapnya serius. Never say cannot. Life is surprise. Ucapan itu lagi-lagi menusuk hati Ryan. Ia mulai merasa bahwa Anna bukan sekadar teman, tapi cahaya kecil yang membangkitkan harapannya. Penutup bab. Malam itu, Ryan menulis di catatannya. Dulu hidupku hanya kerja, makan, tidur. Sekarang ada sesuatu yang baru. Dia bukan keluargaku, bukan orang dari duniaku, tapi dia membuatku merasa dihargai.
Aku takut berharap lebih, tapi aku senang setiap kali melihatnya. Mungkin ini awal dari sesuatu yang belum pernah aku rasakan. Dan tanpa disadari, benih persahabatan mereka perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari di proyek terus berjalan, namun suasananya tak lagi sama. Kehadiran Anna menjadi semacam penghibur di tengah kerasnya dunia kerja para TKI. Jika dulu para pekerja hanya dihantui suara mandor dan letihnya tubuh, kini ada senyum yang ditunggu-tunggu setiap kali wanita Belanda itu muncul. Bagi Rian, keberadaan Anna bagaikan oase di padang pasir. Bukan hanya karena ia ramah, tapi juga karena Anna benar-benar peduli. Ia tak segan menanyakan kabar para pekerja, memberi perhatian kecil, bahkan sering membawa makanan tambahan. Momen air minum. Suatu siang, panas terik terasa membakar kulit. Para pekerja kehausan, tapi air minum di galon hampir habis. Mandor hanya berteriak, tak peduli mereka kepanasan. Rian mengangkat ember semen dengan napas terengah, keringat mengucur deras. Saat itulah Anna datang, menenteng 2 botol besar air mineral. "Water. I bring water," serunya lantang. Para pekerja menoleh dengan mata berbinar. Mereka segera mengerubunginya. "Wah, terima kasih, Nona," ujar salah seorang dengan bahasa Melayu patah-patah. Anna tersenyum, membagikan botol-botol kecil. "Drink, drink. Don't push yourself too hard." Rian menerima sebotol, menatapnya lama. "You always help us." "Why?" Anna memandangnya serius. "Because you deserve kindness. You work so hard, but nobody care. At least I can care." Jawaban itu sederhana, tapi menghantam hati Rian. Ia meminum air itu perlahan, sambil menahan rasa haru yang mendadak menyeruak. Menolong balik. Malam harinya, Rian sedang duduk di barak ketika terdengar suara gaduh di luar. Beberapa pekerja berlari ke arah jalan. "Yan, bule itu." "Dia jatuh dari motor sewaan," teriak Yanto. Rian langsung berlari. Benar saja, Anna terduduk di pinggir jalan dengan lutut tergores. Motor kecil yang ia sewa terjatuh ke samping. Wajahnya meringis menahan sakit. "Anna!" Rian berseru panik. Ia segera menolongnya berdiri. "I'm okay, just small wound," ujar Anna menahan sakit. Rian menggeleng cepat. "No, you must sit." Ia merobek sedikit kain dari bajunya, lalu mengikatnya di luka Anna. Tangan Rian gemetar, tapi hatinya penuh tekad. Anna menatapnya dengan mata yang lembut. "You care me much." Rian tak berani menatap balik. "You always help us. Now my turn." Malam itu, ia mengantarkan Anna kembali ke tempat tinggalnya, sebuah rumah sederhana yang ia sewa bersama relawan lain. Di depan pintu, Anna berhenti, menatap Rian lama. "Ang you, Rian. You are different." Rian hanya tersenyum kaku, lalu pamit pulang. Namun sepanjang jalan, jantungnya berdebar kencang. Kata-kata itu berputar di kepalanya, "You are different." Kejadian di pasar. Beberapa hari kemudian, Anna mengajak Rian pergi ke pasar tradisional. "I want to see your place." "Real life," katanya. Rian awalnya ragu, takut jadi bahan omongan. Tapi akhirnya ia setuju. Mereka berjalan menyusuri pasar yang ramai. Pedagang buah, sayur, ikan asin, semua bercampur dalam hiruk-pikuk. Orang-orang melirik ketika melihat seorang bule cantik berjalan dengan seorang buruh berkaos lusuh. "Yan, itu pacarmu?"
bisik seorang pedagang sambil terkekeh. Rian salah tingkah. Bukan, Pak. Teman. Anna membeli beberapa buah mangga, lalu menawarkannya pada Rian. 3. Sweet. Rian menggigit mangga itu, lalu mengangguk. Good. Mereka tertawa kecil. Namun tawa itu terhenti ketika seorang pria mabuk mendekat, berteriak, "Hei bule! Jalan sama kuli?" Hahaha. Rian refleks berdiri di depan Anna, melindunginya. "Pergi," bentaknya dengan suara keras. Pria itu mendengus, lalu pergi sambil mengumpat. Anna menatap Rian dengan mata terharu. "You protect me." Rian menunduk. "Of course. I must." Persahabatan yang dalam. Sejak kejadian itu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka tak lagi hanya bicara soal kerja atau bahasa, tapi juga hal-hal pribadi. Anna bercerita tentang keluarganya di Belanda. Ayahnya seorang dosen, ibunya guru, dan dirinya yang memilih menjadi relawan karena ingin melihat dunia nyata. "Aku tidak mau hidup hanya di balik meja," kata Anna suatu sore. "Aku ingin tahu bagaimana orang lain berjuang. Dan aku kagum denganmu, Rian." Rian terdiam, menatap jauh. "Aku hanya orang kecil, Anna. Hidupku tidak istimewa." Anna menggeleng tegas. "You wrong. You are special. You fight for your mother. That's love. That's more special than money." Ucapan itu membuat Rian sulit tidur malam itu. Ia menatap atap barak, hatinya penuh perasaan aneh yang belum bisa ia namai. Konflik kecil. Namun kedekatan mereka mulai menimbulkan bisik-bisik. Para pekerja sering menggoda Rian. "Yan, bule itu suka kau betul. Kau beruntung." Bahkan mandor pun suatu kali menyindir. "Hei, kuli. Jangan macam-macam sama orang asing. Kau lupa kau siapa?" Rian menunduk, hatinya panas. Ia tahu, dunia mereka memang jauh berbeda. Tapi apakah salah bila ia merasa bahagia bersama Anna? Anna sendiri tak peduli dengan omongan orang. Ia tetap datang, tetap tersenyum, tetap peduli. Semakin banyak rintangan, semakin besar tekadnya untuk tetap dekat dengan Rian. Penutup bab. Malam itu, Rian kembali menulis di buku catatannya. "Dulu aku pikir hidupku hanya kerja untuk bertahan. Tapi sekarang, ada seseorang yang membuatku merasa hidup lebih dari sekadar makan dan tidur. Aku takut semua ini hanya mimpi, takut semua ini hilang. Tapi di sisi lain, aku ingin terus menjaga dia, seperti dia menjaga aku." Benih persahabatan mereka kini tumbuh semakin kuat, dipupuk oleh kebaikan yang tulus dari keduanya. Tanpa sadar, benih itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih berharga, cinta yang masih tersembunyi. Sejak pertama kali Anna sering datang ke lokasi proyek, suasana di antara para pekerja perlahan berubah. Bagi sebagian orang, kedatangan perempuan bule itu seperti hiburan di tengah rutinitas berat mereka. Namun bagi sebagian lain, kedekatan Anna dengan Rian justru menjadi bahan olok-olokan. Si Rian tuh makin sering sama bule. Jangan-jangan bentar lagi nikah, terus pindah ke Belanda, celetuk Bowo, salah satu rekan kerjanya, sambil tertawa keras. Teman-teman lain ikut terbahak, menepuk-nepuk bahu Rian yang sedang duduk di bawah pohon saat jam istirahat. "Wup, jangan ngawur. Aku sama dia cuma temenan. Dia sering tanya soal kehidupan TKI, ya aku jelasin. Lagian aku ini siapa? Buruh bangunan, mana mungkin bule cantik mau sama aku?" jawab Rian,
berusaha menahan perasaan tak nyaman di dadanya. Namun justru penyangkalan itu membuat tawa mereka makin pecah. "Alah, jangan sok merendah, Yan. Kita tahu, bule itu suka sama cowok lokal. Apalagi kalau hatinya tulus kayak kamu. Haha," seru salah satu dari mereka. Rian hanya bisa tersenyum hambar. Hatinya bercampur aduk, ada rasa malu, ada pula sedikit rasa takut kalau gosip ini sampai ke Anna. Ia tidak ingin hubungannya yang tulus itu dicemari candaan tak pantas. Mandor ikut-ikut campur. Tak hanya rekan-rekan TKI yang menggodanya, bahkan mandor proyek yang terkenal galak pun mulai memberi komentar. Suatu siang, ketika Anna datang membawa beberapa botol air mineral dan camilan untuk para pekerja, sang mandor menatap Rian dengan senyum sinis. Wah, hebat juga kau, Rian. Baru kerja beberapa bulan, sudah bisa narik perhatian bule. Kau ini kerja buruh atau kerja jadi pawang bule? Hah? Ucapnya keras hingga semua pekerja mendengar. Tawa meledak dari mulut para pekerja lain. Rian hanya bisa menunduk, menahan malu yang semakin menyesakkan dada. Anna yang tidak mengerti bahasa Melayu dengan logat kasar itu hanya tersenyum canggung. Ia menoleh pada Rian, seakan bertanya dengan tatapan, apa yang dia bilang? Rian buru-buru menjawab dengan bahasa Inggris seadanya, He just joking. Nothing serious. Anna mengangguk, meski raut wajahnya tampak tidak puas dengan jawaban singkat itu. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres, tapi memilih diam untuk menjaga suasana. Hati yang mulai rapuh. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sempit, Rian termenung lama. Kata-kata ejekan yang siang tadi ia dengar terus terngiang-ngiang. Aku ini siapa? Sebenarnya? Apa aku pantas bersahabat dengan dia? Gumamnya lirih. Ia memandangi foto ibunya yang terpajang di dinding, foto lama yang sudah menguning. Air mata menetes pelan. Ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat ke Malaysia. Yan, dimanapun kamu berada, jangan pernah minder. Hargai dirimu sendiri, meski kamu hanya orang kecil. Yang penting hati tetap bersih dan kerja halal. Pesan itu membuat hatinya sedikit hangat, namun bayangan ejekan teman-temannya kembali menghantui. Anna merasa ada yang salah. Beberapa hari kemudian, Anna kembali datang ke lokasi proyek. Kali ini ia duduk agak lama bersama Rian, pura-pura menulis catatan penelitian, padahal matanya sering mencuri pandang ke arah wajah lelaki itu. Rian, are you okay? You look not happy, tanya Anna dengan suara lembut. Rian tersenyum paksa. I'm fine, Anna. Yes, Tirek. Anna menatap lebih dalam. You help me a lot, you are always kind. But why people here laugh at you when I come? What do they say? Pertanyaan itu membuat jantung Rian berdegup kencang. Ia berusaha mencari kata-kata yang tepat. Just joking. You know, workers always make joke. Don't take it serious. Namun Anna tidak bodoh. Dari sorot mata Rian, ia tahu ada sesuatu yang lebih berat. Ia menepuk bahu Rian pelan. Rian, listen. I don't care what I say. I know who you are. And that's enough for me. Kata-kata itu membuat hati Rian bergetar. Ada rasa lega, sekaligus rasa takut semakin dalam. Bagaimana jika Anna benar-benar serius dengan ucapannya? Puncak ejekan. Suatu sore, ketika pekerjaan hampir selesai, para buruh berkumpul sambil minum teh. Anna datang lagi, membawa beberapa roti. Namun kali ini, ejekan yang ia terima semakin menusuk.
Bule. Jangan lupa ya, kalau sama Rian jangan bayar pakai euro, dia gak ngerti. Bayar pakai cinta aja, hahaha, teriak Bowo. Tawa meledak, dan bahkan Mandor ikut tertawa keras. Rian merasa wajahnya panas. Dadanya berdegup kencang. Ia menahan diri sekuat tenaga agar tidak meledak. Tapi kali ini, Anna mengerti sedikit dari kata-kata itu. Ia tahu mereka sedang mengejek. Anna menoleh ke arah mereka dengan wajah serius, lalu berkata dalam bahasa Inggris yang tegas, "Respect him. He is better than all of you who only know how to laugh at others." Suasana hening seketika. Beberapa orang tertawa kecil, tapi sebagian lainnya menunduk malu. Rian kaget mendengar keberanian Anna. Hati yang kian terikat. Dalam perjalanan pulang, Anna berjalan berdampingan dengan Rian. "Rian, don't feel small. You are strong, kind, and honest. For me, that's more valuable than money or position," kata Anna lirih. Rian terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya yang paling dalam. Ia ingin berkata banyak hal, tapi lidahnya keluh. Hanya satu kalimat yang akhirnya keluar. "Thank you, Anna, but I'm just me. Nothing special." Anna tersenyum lembut. "For me, you are special." Ucapan itu membuat langkah Rian terhenti sejenak. Malam itu, ia sadar bahwa hubungan mereka bukan lagi sekadar persahabatan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang tumbuh, meski ia masih terlalu takut untuk mengakuinya. Hari-hari setelah kejadian ejekan di proyek itu terasa berbeda bagi Rian. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. Setiap kali ia mengingat cara Anna menatapnya, membelanya di hadapan semua orang, dadanya terasa hangat sekaligus berat. Seolah-olah perasaan yang ia kubur dalam-dalam mulai mencari jalan keluar. Malam itu, ia kembali duduk sendirian di kamar kontrakan sempit. Lampu neon berkelip lemah, menyoroti dinding kusam yang penuh bekas coretan penghuni lama. Di hadapannya, sebuah mangkuk mie instan hampir dingin, tak tersentuh. Pikiran Rian melayang. "Dia benar-benar melihatku berbeda," gumamnya lirih. "Tapi apa aku pantas? Aku hanya buruh miskin." Dia, bule, terpelajar, hidupnya jauh di atas awan. Ia menghela napas panjang, menengadah ke langit-langit seakan meminta jawaban. Di balik keraguan itu, ada rasa yang tak bisa ia pungkiri. Hatinya perlahan jatuh pada Anna. Pertemuan di kafe sederhana. Beberapa hari kemudian, Anna mengajak Rian bertemu di sebuah kafe kecil dekat pusat kota. Tempat itu sederhana, dindingnya penuh mural warna-warni, dengan lampu gantung yang menciptakan suasana hangat. Rian datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja lusuh tapi bersih, celana jeans yang sudah pudar warnanya, dan sandal jepit yang ia gosok berkali-kali agar tampak layak. Meski begitu, ia tetap merasa minder saat melihat Anna duduk di sudut kafe, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya tampak anggun. "You look nice," kata Anna sambil tersenyum tulus. Rian menunduk canggung. "You too, beautiful," jawabnya, terbata-bata. Anna terkekeh kecil. "I know you don't like this place. Too crowded, right?" Rian mengangguk pelan. Not used to it. Too different from my world." "Then let's make this our world," jawab Anna dengan nada ringan, seakan-akan ia ingin menjembatani jarak antara mereka. Percakapan pun mengalir. Anna banyak bertanya tentang masa kecil Rian di kampung, tentang ibunya, tentang mimpinya di masa depan. Rian awalnya malu, tapi perlahan ia mulai terbuka.
Ia bercerita bagaimana ia harus berhenti sekolah demi membantu keluarganya, bagaimana ia memilih merantau meski tahu resikonya. Anna mendengarkan dengan mata berbinar, seakan setiap kata Rian adalah cerita berharga. Batin yang berperang. Sepulang dari kafe, hati Rian dilanda perang. Bagian dari dirinya ingin melupakan Anna, menjauh sebelum perasaan itu semakin dalam. Ia takut kecewa, takut terluka. Namun bagian lain dari dirinya menolak. Ada harapan kecil yang terus berbisik. Mungkin dia benar-benar tulus, mungkin dia sungguh-sungguh melihatku, bukan hanya kasihan. Malam itu, ia teringat ucapan Anna di kafe, "Let's make this our world." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hati. Anna yang semakin tersentuh. Di sisi lain, Anna semakin jatuh hati. Setiap kali ia melihat Rian bekerja dengan peluh menetes, menolong teman tanpa pamrih, atau berbicara tentang keluarganya dengan penuh cinta, hatinya semakin yakin. Ia pernah bertemu banyak pria di Eropa, mapan, berpendidikan tinggi, tampan, namun tak ada satupun yang memiliki ketulusan seperti Rian. Suatu sore, Anna menulis di buku catatannya, "Rian bukan sekadar buruh. Ia adalah manusia dengan hati emas. Dunia mungkin melihatnya kecil, tapi di mataku, ia besar. Jika saja ia tahu betapa aku mulai mencintainya." Percakapan di tepi sungai. Hari Minggu, Anna mengajak Rian jalan-jalan ke tepi sungai yang tidak jauh dari kontrakan para pekerja. Mereka duduk di atas batu besar, memandangi aliran air yang jernih. "Rian," ucap Anna perlahan, "do you believe in destiny?" Rian terdiam. Ia menatap aliran sungai yang membawa dedaunan hanyut. Destiny? Takdir. Ia mencoba menerjemahkan sendiri. "I believe, maybe yes. But so many mess. I feel my destiny is only to be poor man." Anna menggeleng cepat. "No, Rian. Don't say that. Destiny is not about money. Destiny is about meeting the right people, learning the right lessons. And, maybe, about love." Rian tersentak. Kata terakhir itu membuat dadanya sesak. Ia menoleh perlahan, menatap mata Anna yang berkilau di terpa cahaya senja. "Love?" gumamnya, nyaris tak terdengar. Anna hanya tersenyum samar, tidak memberi jawaban langsung. Tapi senyum itu cukup untuk membuat hati Rian bergetar hebat. Malam penuh renungan. Sepulang dari sungai, Rian tak bisa tidur. Kata-kata Anna terus menggema di kepalanya. Destiny, maybe about love. Ia menatap foto ibunya lagi. "Bu, apa mungkin, ya? Aku ini cuma buruh. Apa mungkin ada bule cantik yang benar-benar mau sama aku?" Air mata menetes. Bukan air mata sedih, melainkan campuran antara takut, harap, dan bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rian berani mengakui pada dirinya sendiri, ia jatuh cinta. Tanda-tanda cinta yang semakin nyata. Hari-hari berikutnya, mereka semakin dekat. Anna sering mengirim pesan singkat. "Have you eaten? Don't work too hard. Take care of your health." Bagi Rian, pesan-pesan sederhana itu berarti dunia. Ia menyimpannya seperti harta karun, membaca berulang kali setiap kali merasa lelah. Suatu kali, ketika Rian sakit demam karena terlalu banyak bekerja, Anna datang membawakan obat. Ia duduk di samping ranjang kayu kontrakan, mengompres dahi Rian dengan penuh perhatian. "You must take care of yourself, Rian. If you are gone, I don't know what to do," kata Anna lirih.
Kalimat itu membuat jantung Ryan berhenti sesaat. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia juga tak ingin kehilangan Anna. Tapi yang keluar hanya bisikan lemah, "Tang Yu." Anna. Akhir bab, hati yang terbuka. Malam itu, saat Ryan sudah agak membaik, Anna berpamitan pulang. Tepat di depan pintu kontrakan, Anna berhenti sejenak dan menatap Ryan lama. "Ryan, I'm glad I met you," ucapnya pelan. Ryan tertegun. Ia hanya bisa tersenyum kikuk, namun di dalam hatinya, pintu yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, ia berani mengakui pada dirinya, cinta itu nyata, dan hatinya sudah terikat pada Anna. Hari-hari kebersamaan dengan Anna menjadi bagian paling indah dalam hidup Ryan. Di tengah kerasnya pekerjaan sebagai TKI, kehadiran perempuan itu seperti oase. Ia belajar tertawa lagi, belajar merasa berarti, dan belajar bahwa dirinya layak dicintai. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, setelah mereka selesai berbincang di kafe kecil langganan, Anna tampak gelisah. Ia beberapa kali menatap jam di tangannya, sesekali menggigit bibir, lalu kembali menunduk menulis sesuatu di buku catatannya. Ryan menyadari kegelisahan itu. Dengan suara hati-hati, ia bertanya, "Anna, are you okay? You look different today." Anna tersenyum samar, tapi sorot matanya tidak bisa menipu. "I need to tell you something, Ryan." Jantung Ryan berdetak tak karuan. "What is it?" Anna menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. "Next week, I must go back to the Netherlands. My project here is finished. And I have another duty there." Ryan membeku. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras daripada semua ejekan mandor atau teman kerjanya. Luka yang tak terucap. Ryan mencoba menahan ekspresi wajahnya. Ia memaksakan senyum, meski bibirnya bergetar. "So, you go back soon?" "Yes." Anna menunduk, suaranya nyaris berbisik. "I don't want to leave, but I have no choice. My family is waiting, and I have responsibilities." Ryan menatap meja, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, ada suara yang berteriak, "Katakan padanya kalau kau mencintainya. Jangan diam saja." Namun lidahnya keluh. Ia terlalu takut. Yang keluar hanya kalimat singkat, "I understand. You must go." Anna menoleh, menatapnya dalam-dalam. Ada air bening yang menggantung di sudut matanya. "Ryan, don't say it like that. I will miss you." Kata-kata itu membuat hati Ryan hancur. Ia ingin memeluknya, menahannya agar tidak pergi. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk, menekan rasa sakit itu sendirian. Malam panjang penuh penyesalan. Malam itu, di kontrakan sempitnya, Ryan terbaring gelisah. Langit-langit kamar yang retak terasa seperti menertawainya. "Kenapa aku diam? Kenapa aku pengecut? Kalau aku jujur, mungkin dia akan bertahan, mungkin dia akan memilihku," gumamnya, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia merasa seperti anak kecil yang ditinggalkan. Seluruh kekuatan yang ia bangun selama ini runtuh hanya karena satu kalimat, "Anna akan pergi." Hari-hari menjelang kepergian. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesedihan terselubung. Anna tetap berusaha ceria saat bersama Ryan, tapi ia tak bisa menyembunyikan rasa kehilangan yang perlahan menggerogoti.
Mereka masih berjalan di tepi sungai, masih duduk di kafe, masih berbincang tentang mimpi dan masa depan. Tapi setiap senyum selalu diiringi bayang-bayang perpisahan yang kian dekat. "Ryan," kata Anna suatu sore, "promise me you will keep fighting. Don't give up on life, okay?" Ryan mengangguk pelan. "I promise." Namun dalam hati, ia ingin berkata, "Aku tidak ingin hanya bertahan hidup tanpa kamu." Hari kepergian. Tiba juga hari yang paling ditakuti Ryan. Bandara penuh sesak oleh orang-orang yang hendak terbang, tapi bagi Ryan dunia seakan berhenti hanya pada satu sosok, Anna, berdiri dengan koper besar di sampingnya. Ia mengenakan mantel tipis, rambut pirangnya terurai indah, wajahnya bercampur antara senyum dan tangis. Ryan berdiri kikuk di depannya, tangan menggenggam erat tas kecil berisi oleh-oleh sederhana, kain batik yang ia beli dari pedagang kaki lima. "Is for you," katanya lirih. Anna menerima batik itu dengan mata berkaca-kaca. "Ang you, Ryan. I will keep it forever." Mereka saling terdiam. Orang-orang lalu lalang, pengumuman bandara terdengar berkali-kali, tapi keduanya tenggelam dalam dunia kecil yang penuh rasa sakit. Akhirnya, Anna mendekat, memeluk Ryan erat. "Goodbye, Ryan. Please, don't forget me." Ryan menutup mata, memeluknya sekuat tenaga, seakan tidak ingin melepaskan. Namun ia tahu, waktunya habis. "I will never forget you," bisiknya. Lalu, dengan langkah berat, Anna berjalan menuju pintu keberangkatan. Ryan hanya bisa berdiri terpaku, melihat sosok itu semakin jauh, hingga akhirnya hilang di balik kerumunan. Kesepian yang menyayat. Sepeninggal Anna, hari-hari Ryan kembali sunyi. Ia kembali bekerja di proyek, kembali makan nasi seadanya, kembali tidur di kontrakan pengap. Namun semuanya terasa berbeda. Setiap sudut kota mengingatkannya pada Anna, kafe kecil, tepi sungai, bahkan jalan berdebu tempat ia pertama kali bertemu dengannya. Ia merasa kosong. Seperti ada bagian dari dirinya yang ikut pergi bersama Anna ke Belanda. Malam demi malam, ia hanya bisa menatap layar ponselnya. Pesan singkat dari Anna masih tersimpan rapi, tapi ia ragu untuk mengirim balasan. Ia takut terlalu berharap, takut menyakiti dirinya sendiri. Harapan yang masih tersisa. Namun di balik semua kesedihan itu, ada satu hal yang tetap bertahan, kenangan. Kenangan bahwa pernah ada seorang bule cantik bernama Anna yang melihat dirinya bukan sebagai buruh miskin, melainkan sebagai manusia yang layak dicintai. Dan jauh di lubuk hatinya, meski tak berani mengakuinya, Ryan masih menyimpan harapan bahwa takdir belum selesai menulis kisah mereka. Hari-hari setelah perjalanan ke pegunungan itu terasa begitu berbeda bagi Bima. Ia yang biasanya bangun dengan tubuh pegal akibat bekerja seharian di kebun apel, kini bangun dengan semangat baru. Ada perasaan aneh yang tumbuh di hatinya, sebuah rasa yang sulit ia definisikan. Setiap kali ia teringat tatapan mata Anna, tawanya yang renyah, atau caranya bicara campur-campur bahasa Indonesia dengan aksen Belanda, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun, Bima sadar diri. Ia hanyalah seorang TKI, buruh kebun apel yang hidup sederhana. Sementara Anna adalah bule cantik, pintar, terhormat, bahkan keturunan keluarga terpandang di Belanda. Mana mungkin aku berani berharap lebih dari sekadar teman, batinnya sambil tersenyum getir. Meskipun begitu, kedekatan mereka makin lama makin erat. Setiap sore sepulang kerja, Anna sering datang membawa 2 gelas kopi atau teh hangat. Mereka duduk di teras rumah kecil tempat Bima tinggal, berbincang tentang kehidupan, mimpi,
hingga hal-hal sepele. Bima banyak bercerita tentang masa kecilnya di desa, bagaimana ia dulu membantu orang tuanya bercocok tanam, serta mimpinya untuk membangun rumah sederhana untuk ibunya di kampung. Anna mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan seringkali meneteskan air mata. "Kamu orang baik, Bima. Kamu tidak pantas hidup susah terus," ucap Anna suatu kali dengan suara lirih. Bima hanya tersenyum. "Hidup susah itu bukan aib, Anna. Yang penting aku bisa tetap jujur, kerja keras, dan tidak merepotkan orang lain." Ucapan itu justru semakin membuat Anna kagum. Ia seringkali membandingkan Bima dengan pria-pria di negaranya yang hidupnya serba mapan namun tidak tahu arti kerja keras. Dalam hati kecilnya, Anna mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kagum. Ada getaran yang sulit ia sembunyikan. Hari yang menentukan. Suatu malam, setelah seharian penuh bekerja, Bima dikejutkan oleh ketukan di pintu rumahnya. Ketika dibuka, Anna berdiri di sana dengan wajah serius, namun matanya berkilau seperti menyimpan sesuatu. "Bima, besok kamu ada waktu?" tanya Anna. Bima mengangguk ragu. "Kalau sore ada, kenapa? Aku mau ajak kamu ke suatu tempat." "Jangan tanya dulu ya, biar jadi kejutan." Bima hanya bisa tersenyum bingung. Baiklah. Keesokan harinya, Anna benar-benar menepati janjinya. Ia menjemput Bima dengan mobil sewaan, lalu mengajaknya pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Bima sempat ragu untuk masuk. Pakaian sederhananya membuat ia merasa tidak pantas duduk di kursi empuk berlapis kain putih itu. Tapi Anna meyakinkan, "Tenang saja, kamu datang karena aku yang mengundang. Kamu tidak perlu malu." Malam itu mereka makan malam bersama. Cahaya lilin temaram, alunan musik jazz lembut, dan senyum hangat Anna membuat suasana terasa begitu romantis. Bima sesekali salah tingkah, apalagi saat pelayan datang membawa wine dan Anna tertawa kecil melihat wajahnya yang kikuk. "Bima, kamu tahu kenapa aku ajak kamu ke sini?" tanya Anna sambil menatap matanya. Bima menggeleng pelan. "Tidak. Aku pikir hanya makan malam biasa." Anna menghela napas panjang, lalu tersenyum dengan wajah bersemu merah. Tiba-tiba ia meraih tangan Bima di atas meja. Jantung Bima berdegup kencang, tubuhnya kaku tak bergerak. "Bima, aku tahu mungkin ini terdengar gila, tapi aku jatuh cinta padamu," ucap Anna lirih, namun penuh keyakinan. Bima terbelalak. Ia mengira telinganya salah dengar. Apa? Anna, kamu bercanda, kan?" "Aku serius," jawab Anna mantap. "Aku sudah lama merasakan ini. Setiap kali kamu bicara, setiap kali aku melihat cara kamu bekerja keras tanpa mengeluh, aku merasa kagum. Lebih dari itu, aku merasa nyaman dan aku ingin kamu ada dalam hidupku." Bima merasa seluruh tubuhnya panas. Antara bahagia, tidak percaya, dan takut bercampur jadi satu. "Anna, aku ini siapa? Aku hanya buruh kebun apel, seorang TKI. Kamu cantik, pintar, keluarga kamu pasti punya masa depan lebih baik untukmu. Aku tidak pantas." Anna menatapnya tajam, kali ini tanpa senyum. "Jangan pernah berkata kamu tidak pantas. Justru karena kerendahan hatimu itulah aku memilihmu. Aku tidak peduli statusmu apa, yang aku pedulikan adalah hatimu. Dan aku tahu hatimu tulus." Air mata menetes di sudut mata Anna. Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana, bukan cincin berlian mewah,
melainkan perak berdesain klasik. Anna meletakkannya di meja dan menatap Bima dengan penuh harap. "Bima, maukah kamu menikah denganku?" Pertarungan batin. Bima terdiam. Pertanyaan itu bagai petir di siang bolong. Ia tak pernah membayangkan seorang bule cantik, berpendidikan tinggi, datang dari Belanda, justru melamarnya. Apalagi ia yang selama ini merasa tidak ada apa-apanya. Dalam benaknya, wajah ibunya di kampung terbayang. Bagaimana ibunya selalu mendoakan agar ia mendapatkan kehidupan lebih baik. Bagaimana setiap malam ibunya berdoa agar Bima dipertemukan dengan jodoh terbaik. Apakah ini jawaban dari doa ibu? Batinnya bergetar. Namun, keraguan tetap ada. Bagaimana nanti tanggapan orang? Apakah keluarga Anna akan menerima seorang TKI sederhana sepertinya? Apakah mereka tidak akan memandang rendah dirinya? "Anna, aku takut membuatmu kecewa. Aku takut keluargamu tidak bisa menerima aku," kata Bima dengan suara parau. Anna tersenyum lembut, lalu menggenggam tangannya lebih erat. "Jangan pikirkan itu. Aku yang akan berjuang untuk kita. Aku sudah dewasa, aku tahu apa yang aku mau. Dan yang aku mau adalah kamu." Bima akhirnya tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, terisak, lalu mengangguk perlahan. "Kalau begitu, aku terima. Aku bersedia menikah denganmu, Anna." Anna berseru bahagia, langsung memeluk Bima erat-erat di tengah restoran. Beberapa orang menatap, sebagian tersenyum menyaksikan momen romantis itu. Bagi Anna, ia tak peduli pandangan orang. Bagi Bima, malam itu adalah malam paling mengejutkan sekaligus paling membahagiakan dalam hidupnya. Awal dari perjalanan baru. Setelah lamaran itu, hubungan mereka semakin terbuka. Anna mulai mengenalkan Bima kepada teman-temannya. Meski awalnya ada yang terkejut, seorang bule cantik memilih pria sederhana pekerja kebun, namun banyak pula yang memberi selamat dan mendukung. Bima masih sering merasa canggung, namun Anna selalu menguatkan. "Percayalah, kamu akan terbiasa. Yang penting, kita bersama." Namun, kebahagiaan itu baru permulaan. Di depan, masih banyak rintangan yang menanti, terutama restu dari keluarga Anna di Belanda. Beberapa minggu setelah lamaran mengejutkan itu, hidup Bima berubah drastis. Jika sebelumnya ia hanya sibuk bekerja di kebun apel, kini pikirannya dipenuhi rencana masa depan bersama Anna. Namun, ada satu hal besar yang belum mereka hadapi, keluarga Anna. "Bima," ucap Anna suatu malam ketika mereka duduk di teras kecil rumah Bima. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kopi hangat yang mereka nikmati bersama. "Aku ingin kamu ikut denganku ke Belanda. Aku harus memperkenalkanmu pada keluargaku. Itu penting, karena kalau kita mau menikah, restu keluargaku tidak bisa diabaikan." Bima terdiam. Ia sudah menduga hal ini akan datang, tapi tetap saja membuatnya gugup. "Kamu yakin, Anna?" "Aku takut keluargamu tidak menerima aku." Anna menatapnya dengan mata lembut. "Aku sudah siap berjuang. Yang penting, kamu ada di sampingku. Kita akan hadapi mereka bersama." Perjalanan ke Belanda. Hari keberangkatan pun tiba. Bima, dengan koper kecil berisi beberapa pakaian sederhana, tampak kikuk di bandara. Sementara Anna tampil anggun dengan pakaian kasual elegan. Orang-orang yang melihat mereka berjalan beriringan sempat melirik heran, bule cantik bersama lelaki sederhana berkulit sawo matang. Namun Anna menggenggam tangan Bima erat, seolah ingin berkata, "Aku tidak peduli dunia mau bilang apa.
Perjalanan panjang itu memakan waktu belasan jam. Bima hampir tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi rasa cemas. Bagaimana jika keluarganya menolak mentah-mentah? Bagaimana jika Anna dipaksa memilih dan ia ditinggalkan? Ketika pesawat mendarat di Amsterdam, Bima semakin gugup. Udara dingin menusuk tulang, sangat berbeda dengan kampung halamannya di Indonesia. Anna menyambut dengan senyum hangat. Selamat datang di Belanda, Bima. Mulai sekarang, inilah babak baru kita. Pertemuan pertama dengan keluarga. Rumah keluarga Anna berdiri megah di pinggiran kota. Bangunan tua bergaya klasik dengan taman luas yang rapi. Bima merasa kecil sekali ketika berdiri di depan pintu besar itu. Jantungnya berdegup kencang. Pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan rambut pirang rapi muncul. Matanya biru tajam, penuh wibawa. Anna segera memeluknya. "Mama, ini Bima," ucap Anna dengan senyum penuh bangga. Ibunya hanya mengangguk singkat, menatap Bima dari ujung kaki sampai kepala. Senyum tipis tersungging, tapi ada sesuatu di balik tatapan itu yang membuat Bima merasa seperti sedang diadili. Tak lama kemudian, seorang pria tegap dengan jas rapi muncul, ayah Anna. Lebih dingin lagi ekspresinya. "Jadi, ini dia?" tanyanya dalam bahasa Belanda yang hanya Anna mengerti. Anna cepat-cepat menjawab dalam bahasa yang sama, lalu menggandeng tangan Bima. "Papa, Mama, Bima adalah orang yang sudah menyelamatkanku waktu aku kesulitan di Indonesia. Dia baik hati, jujur, dan tulus. Aku mencintainya." Ayah Anna hanya menatap tanpa ekspresi. "Silakan masuk," katanya akhirnya dalam bahasa Inggris. Bima berusaha sopan. "Terima kasih, Tuan." "Terima kasih, Nyonya," ucapnya dengan logat khas Indonesia. Makan malam yang tegang. Malam itu, mereka makan malam bersama di meja panjang dengan lilin-lilin menyala. Hidangan mewah tersaji, steak, kentang, anggur merah. Bima tampak kikuk menggunakan pisau dan garpu dengan gaya Eropa. Sesekali Anna membantu dengan memberi isyarat kecil. Ayah Anna mulai bertanya, "Bima, kamu bekerja apa di Indonesia?" Bima menjawab jujur, "Saya TKI, bekerja di kebun apel. Sebelum itu, saya hanya petani kecil di kampung." Alis ayah Anna langsung terangkat. Ibunya pun menatap Anna dengan pandangan tak setuju. "Anna," ucap sang ibu dengan nada dingin, "kamu serius dengan pilihanmu? Kamu berasal dari keluarga terhormat. Apakah kamu yakin ingin menikah dengan seorang buruh?" Suasana meja makan mendadak hening. Pisau dan garpu berhenti beradu. Bima menunduk, wajahnya merah karena malu. Namun Anna meraih tangan Bima, lalu menatap kedua orang tuanya. "Mama, Papa, aku tidak peduli pekerjaannya apa. Yang penting hatinya. Aku bahagia bersamanya." Ayah Anna menatap tajam. Bahagia tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Kamu butuh masa depan yang jelas, Anna. Bima akhirnya memberanikan diri bicara. Suaranya bergetar, tapi matanya penuh ketulusan. "Tuan, Nyonya, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya tidak kaya, tidak berpendidikan tinggi. Tapi saya berjanji, saya akan menjaga Anna dengan seluruh hidup saya. Saya akan bekerja keras demi kebahagiaannya. Tolong, jangan nilai saya hanya dari apa yang saya punya sekarang." Kata-kata itu membuat Anna terharu, tapi kedua orang tuanya masih tampak keras.
Ibunya berkata, "Kami butuh waktu untuk mempertimbangkan." Hari-hari penuh ujian. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Bima. Setiap kali berusaha akrab, keluarga Anna tetap menjaga jarak. Ayahnya nyaris tidak pernah bicara, ibunya selalu menatap sinis. Hanya adik laki-laki Anna yang terlihat ramah, sering mengajaknya berbincang tentang Indonesia. Suatu malam, Anna menangis di kamar. "Bima, aku takut. Mereka sepertinya tidak akan pernah menerima kita." Bima memeluknya lembut. "Jangan menangis, Anna. Kalau memang jodoh, kita pasti diberi jalan. Aku percaya hati orang tuamu akan luluh suatu saat. Momen yang mengubah segalanya." Kesempatan itu datang secara tak terduga. Suatu pagi, ketika Anna pergi bekerja, ibu Anna terjatuh di taman saat sedang merapikan bunga. Bima yang sedang membantu membersihkan halaman segera berlari menolong. Ia mengangkat tubuh wanita itu, membawanya ke dalam rumah, lalu dengan cekatan memberikan pertolongan pertama. Meski panik, Bima tetap tenang. Ia membalut luka di kaki sang ibu dengan hati-hati, lalu menemaninya hingga rasa sakit mereda. Sang ibu tertegun. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan Bima secara langsung, bukan dari cerita Anna. Beberapa hari kemudian, ayah Anna yang biasanya dingin, diam-diam memanggil Bima. Mereka duduk berdua di ruang kerja yang penuh buku dan lukisan. "Bima," kata sang ayah dengan suara berat, "aku masih ragu. Tapi, aku tidak bisa menutup mata melihat caramu memperlakukan istriku waktu itu. Kamu tidak berpura-pura. Kamu benar-benar tulus. Itu hal yang jarang kutemukan." Bima hanya menunduk hormat. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Tuan." Sang ayah terdiam lama, lalu berkata, "Aku tidak akan menghalangi kalian. Tapi ingat, menjaga Anna bukan perkara mudah. Aku akan mempercayakan kebahagiaannya padamu. Jangan pernah mengecewakannya." Bima menahan air matanya. Ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Tuan. Saya berjanji dengan nyawa saya." Restu yang dinanti. Malam itu, keluarga besar berkumpul. Sang ibu akhirnya berkata dengan suara lembut, meski masih kaku, "Anna, jika ini pilihanmu, kami tidak bisa menentang. Kami hanya berharap kamu bahagia." Anna tersenyum bahagia, memeluk ibunya erat-erat. Bima berdiri di samping, menahan haru. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Kini, restu sudah didapat. Jalan menuju pernikahan pun terbuka lebar. Namun, perjalanan cinta mereka belum selesai. Pernikahan beda budaya, beda negara, tentu akan membawa tantangan baru. Hari itu akhirnya tiba. Setelah melewati perjalanan panjang penuh ujian, restu keluarga sudah didapat, dan cinta yang tumbuh antara Bima dan Anna makin kokoh. Pernikahan mereka diputuskan untuk dilangsungkan dengan nuansa dua budaya, adat Jawa sederhana yang dibawa dari kampung halaman Bima, serta nuansa Eropa klasik sesuai tradisi keluarga Anna. Persiapan pernikahan. Sejak pagi, rumah keluarga Anna di Belanda dipenuhi kesibukan. Taman depan yang luas dihiasi bunga-bunga segar, kursi berderet rapi, dan panggung kecil yang dipenuhi ornamen perpaduan batik Jawa dengan kain renda putih khas Eropa. Di salah satu sudut, tergantung kain batik tulis yang dikirim khusus dari desa Bima. Di sisi lain, ada rangkaian bunga tulip berwarna-warni, simbol khas Belanda. Bima berdiri di depan cermin dengan hati berdebar. Hari ini ia mengenakan beskap hitam lengkap dengan blangkon, pakaian adat Jawa yang ia bawa dari Indonesia.
Tangannya sempat bergetar ketika membenarkan keris kecil di punggung. "Bima, kamu terlihat luar biasa," suara Anna tiba-tiba terdengar. Ia muncul dengan gaun putih sederhana namun anggun, dengan selendang tipis bermotif batik di bahunya. Rambut pirangnya ditata rapi, sebagian digelung dengan hiasan melati. Perpaduan timur dan barat yang membuat semua orang tertegun. Bima terpana. "Anna, kamu cantik sekali. Aku bahkan tak bisa berkata-kata." Anna tersenyum, lalu menggenggam tangannya. "Dan kamu adalah pria paling tampan di dunia bagiku." Prosesi akad nikah. Acara dimulai dengan prosesi akad nikah sederhana. Seorang ustaz dari komunitas Muslim di Belanda hadir untuk memimpin. Ayah Anna duduk di sampingnya, wajahnya kini tidak lagi dingin, melainkan penuh wibawa dengan tatapan yang sudah luluh. Bima duduk di depan saksi, tangannya bergetar saat menggenggam tangan wali yang mewakili pihak Anna. Dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, ia mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Indonesia. "Dengan mas kawin berupa cincin perak dan seperangkat alat salat, saya terima nikahnya Anna binti Peter dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai." Air mata Anna menetes. Semua yang hadir terharu mendengar kalimat sederhana namun penuh makna itu. Ketulusan terpancar dari wajah Bima, dan sejak saat itu, Anna resmi menjadi istrinya. Tepuk tangan pun bergemuruh. Sejumlah tamu undangan dari Indonesia dan Belanda berdiri memberi selamat. Sang ibu Anna yang dulu ragu, kini tak kuasa menahan tangis. Ia meraih tangan Bima, menggenggamnya erat. "Jaga anakku baik-baik, Bima," katanya dengan suara parau. Bima mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Saya berjanji, Nyonya." Selamanya. Pesta pernikahan dua budaya. Setelah akad nikah, pesta resepsi dimulai. Inilah bagian yang membuat semua tamu terpukau, perpaduan budaya Jawa dan Belanda. Di satu sisi panggung, gamelan Jawa dimainkan pelan, mengiringi tarian tradisional yang dibawakan oleh komunitas diaspora Indonesia. Di sisi lain, sebuah grup musik Belanda memainkan lagu klasik dengan biola dan piano. Aneh, tapi justru indah, dua dunia menyatu dalam satu harmoni. Para tamu disuguhi hidangan unik, sate ayam, nasi kuning, rendang, juga keju, roti, dan anggur. Meja panjang penuh dengan aroma yang bercampur, seperti melambangkan dua budaya yang kini resmi bersatu. Anna memimpin tamu Belanda untuk mencicipi rendang dengan antusias. "Ini makanan dari negara suamiku. Kalian harus coba," katanya penuh semangat. Beberapa tamu sempat terkejut dengan rasa pedas, tapi mereka tertawa bersama. Sementara itu, Bima dikenalkan dengan keluarga besar Anna. Meski canggung, ia tetap sopan. Banyak yang mulai luluh melihat ketulusannya. Bahkan sepupu Anna sempat bercanda, "Anna, kamu benar-benar beruntung. Pria ini punya senyum yang tulus sekali." Tarian pertama. Sore menjelang malam, saat lampu taman mulai menyala, Bima dan Anna berdiri di tengah panggung. Musik perlahan berganti menjadi alunan lembut. Inilah momen tarian pertama mereka sebagai suami istri. Anna memegang tangan Bima, menatap matanya dengan penuh cinta. "Aku masih tidak percaya ini nyata. Kita benar-benar menikah." Bima tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Aku juga tidak percaya. Tapi aku tahu, ini semua karena doa ibuku dan keberanianmu. Terima kasih sudah memilihku, Anna." Mereka menari pelan, tidak sempurna, bahkan sesekali Bima salah langkah. Tapi bagi Anna, itu adalah tarian terindah.
Para tamu bertepuk tangan, beberapa ikut meneteskan air mata haru. Dua ibu dari tanah air. Di tengah pesta, Bima sempat menyelinap ke sudut taman, menelpon ibunya di kampung lewat video call. Layar ponsel memperlihatkan wajah tua yang sudah keriput, namun senyumannya penuh kebahagiaan. Ibu, Bima sudah menikah. Ini Anna, Bu. Anna ikut menunduk di layar. Assalamualaikum, Ibu. Saya janji akan sayang Bima selamanya. Ibu Bima terisak. Alhamdulillah, doa ibu terkabul. Bima, kamu jangan lupa asalmu. Hidupmu sekarang boleh berubah, tapi jangan pernah lupakan tanahmu. Bima mengangguk dengan mata sembab. Iya, Bu. Aku janji. Akhir yang bahagia, awal yang baru. Malam itu ditutup dengan kembang api di langit Belanda. Bima dan Anna berdiri berdampingan, menatap cahaya yang berkilauan. Anna, bisik Bima, hidupku dulu hanya penuh kerja keras dan rasa sepi. Tapi kamu datang membawa cahaya. Kamu membuatku percaya bahwa cinta sejati itu ada. Anna tersenyum, lalu mencium pipinya. Dan kamu membuatku percaya bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta atau status, tapi dari hati yang tulus. Aku bersyukur bertemu denganmu, Bima. Mereka berpelukan erat, seolah berjanji untuk menghadapi segala tantangan bersama. Pernikahan itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari perjalanan baru, perjalanan dua hati dari dua dunia berbeda, yang kini bersatu dalam satu ikatan suci. Dan di malam penuh bintang itu, Bima yang dulu hanyalah seorang TKI sederhana, kini resmi menjadi suami wanita Belanda yang cantik, pintar, dan penuh kasih. Sebuah kisah cinta yang tak pernah ia bayangkan, namun nyata terjadi.